Seorang tokoh yang bernama William James pernah berkata, diri seseorang adalah jumlah total dari semua kepemilikannya. Tidak hanya tubuhnya dan kekuatan psikisnya, akan tetapi semua harta benda seperti pakaian, rumah, tanah, mobil, kapal pesiar, dan lain sebagainya disebut juga sebagai bagian dari diri seseorang. Kenapa ya bisa dikatakan seperti itu? Penasaran kan? Dah, Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materialisme dan arti dari kepemilikan harta benda. Baik, di sini saya tidak akan membahasnya sendirian. Saya akan ditemani oleh teman saya. Yuk, langsung saja kita undang teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abdan. Alhamdulillah, kabar aku di sini baik. Apa gimana di sana? Alhamdulillah baik juga. Jadi gini nih Put, kan beberapa semester ini kita kuliahnya online terus ya. Dari yang biasanya tatap muka, terus kemudian kita bisa langsung berdiskusi ketika ada topik yang menarik di perkuliahan, bisa saling bertukar pikiran. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kegiatan kita menjadi terbatas ya, karena memang kita harus menjaga jarak. Nah, bahkan ada teman-teman kita juga yang kuliahnya dari daerah masing-masing. Ini nih yang bikin aku tuh kangen diskusi sama teman-teman. Jadi boleh ya, luangin waktunya sebentar untuk berdiskusi bersama di sini. Oh iya, boleh banget, Abdan nih. Apa nih topik yang akan kita bahas di pembicaraan kita kali ini? Jadi gini Put, diskusi kali ini kita akan membahas mengenai materialisme dan arti kepemilikan harta benda. Nah, ada yang menarik nih. Ada kutipan dari perkataan seorang tokoh yang bernama William James yang mengatakan bahwa diri seseorang itu adalah jumlah total dari semua kepemilikannya. Tidak hanya tubuhnya dan kekuatan psikisnya, akan tetapi pakaian, rumah, tanah, kapal pesiar, dan lain sebagainya itu juga disebut bagian dari diri seseorang. Nah, jadi kamu sependapat nggak sih dengan perkataan William James ini? Karena kan sejatinya harta benda itu adalah sesuatu yang berada di luar dari diri kita ya. Nah, tapi kenapa ya bisa dibilang harta benda itu adalah bagian dari diri kita? Oh iya, Abdan. Kalau aku sih sependapat ya sama William James itu ya, karena memang yang namanya harta benda itu memang sangat mewakili identitas diri seseorang. Jadi supaya lebih mudah dipahami ya, aku analogikan seperti ini. Kepemilikan harta benda berupa rumah. Nah, rumah itu ada dua orang. Satu, dia punya rumah yang sangat besar, mega, bertingkat-tingkat, ada tamannya, bahkan ada kolam renangnya, kayak gitu ya. Satu lagi, ada orang yang dia punya rumahnya itu mohon maaf ya udah nggak layak huni, terus kemudian gentengnya udah banyak yang bocor kayak gitu ya. Nah, di situ kan meskipun kedua orang tersebut tidak menyatakan secara verbal bahwa mereka itu dirinya itu adalah orang yang kaya atau mohon maaf kurang berkecukupan, tapi di situ dunia luar akan bisa menilai identitas diri masing-masing keduanya. Satu pasti adalah orang yang punya rumah yang megah, yang mewah itu adalah orang yang dia adalah masyarakat kalangan menengah ke atas, seperti itu. Identitas dirinya seperti itu. Berbeda lagi dengan halnya orang yang dia punya rumah yang mohon maaf kurang layak huni, pasti dunia luar itu akan menganggap identitas diri mereka itu adalah masyarakat yang berada di kalangan ke bawah, seperti itu, Abdan. Nah, di situ kan sangat mewakili sekali ya identitas diri seseorang itu dari apa yang dia miliki. Makanya William James itu mengatakan bahwa diri seseorang itu adalah total keseluruhan dari apa yang mereka miliki, seperti itu. Oh, jadi gitu ya Bud ya. Ini untuk menanggapi pernyataan kamu tentang rumah yang mewah tadi itu kan pastinya sesuatu yang bernilai tinggi ya. Dari segi harganya pasti udah mahal ya. Yang namanya rumah mewah dengan semua fasilitas yang ada itu pasti bernilai cukup tinggi ya.
berbeda halnya dengan rumah yang mohon maaf yang tidak layak huni tadi. Nah, tapi ini Put, ada juga nih yang menarik dari buku yang aku baca itu dikatakan bahwa barang-barang yang kita miliki itu uh, belum tentu barang-barang yang yang berharga itu belum tentu yang paling berharga secara finansial. Nah, kamu pernah dengar nggak pernyataan seperti itu? Jadi barang yang berharga itu belum tentu yang Belum tentu, paling mahal gitu ya? ya belum Iya, tentu yang paling mahal secara finansial. kenapa bisa Nah, begitu, Abdan? jadi maksudnya gini. Nah, keberhargaan suatu barang itu terletak pada hubungan antara kepemilikan dan diri seseorang tersebut. Nah, perasaan harga diri itu melekat pada objek-objek tersebut sehingga mencerminkan nilai-nilai yang penting dari diri seseorang itu. Nah, contohnya adalah itu ketika kita mendapatkan barang dari orang yang kita cintai. Nah, mungkin barang yang diberikan itu tidak mahal ya harganya ya, tetapi barang itu dapat menjadi paling berharga karena orang yang mengasihi barang tersebut adalah orang yang penting di hidup kita. Nah, contoh lainnya seperti piala. Nah, piala itu juga bisa menjadi barang yang paling berharga di hidup kita karena mungkin bagi beberapa orang ada cerita menarik di balik piala tersebut. Nah, adanya perjuangan, kemudian susah payah untuk meraih piala tersebut. Nah, kalau kita bandingkan harga piala berapa sih gitu kan? Kan kadang piala juga lebih murah dari harga motor kita. Akan tetapi ada nilai-nilai yang dibalik piala tersebut sehingga menjadikannya barang berharga di dalam hidup kita. Jadi gitu, Bu. Jadi seperti itu ya, dan berarti barang-barang tersebut memiliki kedekatan secara psikologis dengan kita, begitu ya? Jadi memang nice. Uniknya itu tuh begini ya, Abdan ya. Ketika kita sudah dekat dengan barang tersebut, bahkan ketika barang tersebut memang sebenarnya itu bukan milik kita pribadi, itu tuh rasanya udah seperti milik kita sendiri gitu. Contohnya seperti ini ya, kita kerja di sebuah perusahaan gitu, di kantor yang itu kita diberikan fasilitas berupa komputer gitu ya, komputer yang itu selama kita kerja kita akan pakai komputer itu terus. Nah, di situ kita mulai ada kedekatan secara psikologis nih dengan komputer tersebut. Jadi sampai kita tuh merawatnya komputer tersebut dengan baik, terus menjaganya, kita kasih aksesoris segala macem gitu. Padahal kita tahu sih itu nantinya ketika kita resign atau kita keluar dari perusahaan itu tuh diambil kembali karena itu memang bukan milik kita. Tapi karena kita sudah dekat secara psikologis dengan benda tersebut, itu pastinya akan merasa barang itu adalah milik kita. Contoh lain itu juga seperti ini ya, rumah sewaan gitu ya, rumah kontrakan gitu. Ketika kita sudah merasa dekat tuh dengan rumah sewaan itu, kita sudah nyaman tinggal di dalamnya, pastinya kita akan bikin bagaimana rumah itu tuh nyaman dengan kita, itu nyaman tinggal di dalamnya. Seperti kita hias rumah itu, kita bersihkan, kita jaga, kita rawat, kita misal ada yang kurang bagus gitu ya, kita perbaiki begitu. Oh iya, itu tuh yang disebut dengan kepemilikan secara subjektif ya. Nah, itu kepemilikan. Betul. Ada kepemilikan secara psikologis gitu ya, di mana adanya rasa memiliki dan objek tersebut dianggap memiliki berhubungan dekat dengan diri. Nah, itu barang tersebut meskipun bukan milik kita secara ilegalnya ya. Berbeda dengan kepemilikan objektif. Kalau kepemilikan objek itu kepemilikan yang barang-barang tersebut memang benar-benar milik kita pribadi, seperti itu. Jadi gitu ya, ini ada kepemilikan subjektif sama objektif jadi ya. Nah terus iya sih Abner ya, kalau kita membahas tentang harta benda, uang, dan segala macam hal-hal duniawi itu memang gak ada habisnya ya, karena memang itu adalah kebutuhan manusia sendiri. Kita mau melakukan sesuatu tuh pasti ya memang secara realistisnya tuh kita perlu yang namanya harta benda, kita perlu namanya uang gitu. Tapi di sini itu kalau dari buku yang pernah aku baca, seseorang itu juga
ini loh memiliki arti masing-masing, mengartikan, mendefinisikan tentang harta benda itu mereka punya definisinya masing-masing. Ada 2 tipe orang gitu ya. Orang yang pertama itu tuh mendefinisikan harta benda itu sebagai tujuan utama dia. Bahkan dalam kehidupannya yang membuat dia kepuasan terutama dalam kehidupannya itu adalah ya harta benda itu gitu. Jadi harta benda itu menempati posisi yang sentral dalam kehidupannya, seperti itu. Oh gitu ya. Tapi ada lagi juga Abdan yang dia itu menempatkan harta benda itu bukan sebagai tujuan utama, tapi harta benda itu digunakan untuk mencapai tujuannya. Jadi bukan tujuan utama itu sendiri, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan gitu. Setuju banget sih tentang harta benda itu ya. Jadi memang dalam mendefinisikan harta benda itu, orang-orang itu memiliki perbedaan masing-masing ya tadi ya. Nah, Iya. Menurut buku yang pernah aku baca itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Nah, ada yang nilai-nilai yang mereka anut, kemudian budaya yang ada di sekitar lingkungan mereka, Iya. dan itu berhubungan dekat dengan kesejahteraan seseorang. Nah, karena banyak riset yang menyebutkan bahwa materialisme itu sebenarnya berhubungan negatif nih dengan kesejahteraan. Yang artinya apa? Semakin seseorang itu materialistis, ya. maka akan sedikit juga kepuasannya. Nah, karena memang sejatinya uang itu tidak bisa membelikan kebahagiaan. Nah, gitu. Oke. Jadi gitu ya Put. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita di sini. Sama-sama Abdan, aku juga senang banget nih bisa diskusi bersama di sini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi itu bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton, dan semoga teman-teman bisa lebih bijak mengelola harta bendanya dan juga menempatkan posisi harta benda itu sesuai dengan porsinya supaya untuk kesejahteraan mental kita yang lebih baik. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Uang itu tidak bisa membelikan kebahagiaannya. Jadi dalam mengelola uang ataupun harta benda itu jangan terlalu materialistis ya. Karena semakin kita materialistis akan jauh juga dengan kesejahteraan psikologis kita. Baik, terima kasih teman-temanku semua yang sudah mengikuti video ini dari awal kita berdiskusi hingga akhir diskusi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.